Oke cuy, di konten video kali ini gue bakalan coba untuk bahas berita kriminal lagi cuy. Jadi baru-baru ini gue dapet kabar tentang sebuah berita yang memang miris banget. Jadi dimana ada satu kasus ya yang bisa dibilang pembunuhan gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh pelaku, dan pelakunya itu memang temannya sendiri dengan dalih prank gitu kan. Nah, seperti apa pemberitaannya, tapi gua bakal ke intro dulu. Halo, welcome. Balik lagi bareng gua, host yang paling super kece dan keren, tentunya ganteng. Siapa lagi kalau bukan Santo Dragister. Oke, dan di konten video kali ini gue bakalan coba untuk bahas tentang kasus kriminal lagi, dan kasus yang ada di Bekasi gitu kan. Makanya gue pengen bahas aja sih seperti apa kronologisnya gitu kan. Karena memang ini orang udah miris banget dah. Level parah gitu kalau menurut gua mah gitu. Oke, langsung aja kita cross check ke beritanya. Let's go. Oke cuy, dan di sini gua udah ke beritanya, dan mungkin kabar tersebut atau kasus ini udah selang beberapa waktu yang lalu gitu kan. Tapi karena pengen gua bahas untuk konten video kali ini, karena memang berita ini mengandung makna banget, terutama buat gua, kemudian buat kalian semua. Jadi banyaklah hikmahnya. Maka dari itu gua pengen angkat berita ini jadi satu konten di video kali ini gitu kan. Oke, langsung aja gua bacain spesial buat kalian ya. AY dengan inisial usianya 19 tahun dan TAW 21 tahun berteman sejak mereka sama-sama mengenyam pendidikan sekolah menengah kejuruan atau sejak SMK gitu kan. Pada Selasa tanggal 18 bulan Januari 2022 paginya mereka bertemu lagi. AY dijemput dan mereka ketemuan di rumah teman berinisial MG. Oke, di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi ya. Hari itu ternyata menjadi hari terakhir bagi AY katanya. TAW mengikat dan menyekapnya hingga meninggal dunia. Ya Allah, karena persoalan sepele. Belum diketahui apakah tindakan TAW ini sudah dia rencanakan atau tidak, tapi dia berupaya untuk menghilangkan jejak gitu kan, tanya. Jadi ya mungkin berita kali ini cukup mengerikan juga soalnya ya, tapi benar-benar mengandung makna banget gitu, dan mungkin hikmahnya nanti gua bakalan jelasin di akhir video dah. Dalam pertemuan di rumah MG, TAW meminta AY membelikan tali dan lakban di warung. Oke, AY menuruti permintaan temannya. Dia pergi ke warung dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa pesanan dari TAW tersebut gitu kan. Ternyata yang terjadi di luar dugaan, AY, oke, tali dan lakban dipakai untuk mengikat kakinya. Jadi untuk mengikat tali si AY itu gitu kan, untuk mengikat si AY itulah intinya ya. Tangannya juga diikat ke belakang, mulut dan hidungnya pun dilakban. Allahu Akbar, udah kayak di film-film penculikan kayak gitu ya. Sadis banget nih anak ya. AY kemudian dimasukkan TAW ke dalam kamar mandi. Oke. AY tidak melakukan perlawanan ketika TAW mengikatnya. Kemungkinan karena dia takut kepada TAW, karena semenjak sekolah TAW terkenal sebagai sok jagoan. Oh, jadi intinya karena takut gitu. Jadi semacam arogan gimana gitu kan. Aduh, ya kayak begini-begini nih mesti diberantas gitu. Jadi janganlah sok jagoan. Kalau emang bener-bener jagoan ya udah tinggal kering aja gitu. Gak usah temen sendiri dihajar gitu. Maksud gua kan itu gitu. Oke. Jadi di bawah intimidasi korban ya diem aja gitu kan. Jangan diikat. Mulut dilakban. Kemudian ditinggal di kamar mandi hampir setengah jam. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Julpan. Oke. Setengah jam lamanya AY disekap di kamar mandi yang ditutup dari luar. Ketika dilihat lagi, TAW itu udah lemas katanya. Ya iyalah, orang disekap kemudian mulutnya juga dilakban gitu kan, pastinya kalau orang Sunda bilang itu leles gitu kan, lemas gitu. Tidak bernyawa kata Julpan. Oke. Dalam menghilangkan jejak ya.
Saat kejadian, orang tua MG tidak ada di rumah. Oh, berarti lagi nggak ada siapa-siapa gitu kan, cuma mereka doang gitu. Mereka di tempat kerja. Setelah menemukan Aye lemas di kamar mandi, MG segera menghubungi orang tuanya dan meminta mereka pulang. Semula MG menutupi semua rangkaian penyebab yang membuat Aye lemas karena mendapat ancaman kekerasan dari TAW. Oke. Tali dan lakban yang tadi dipakai untuk menganiaya Aye dilepaskan TAW. Semua, oke, jadi semua tali itu dilepaskan gitu sebelum orang tua MG datang gitu. Kepada orang tua, MG mengatakan Aye terjatuh dari tangga rumah. Parah banget, anjing, sumpah. Keluarga Aye dikabari pada siang harinya. Aye sudah berada di rumah sakit dan meninggoy gitu. Aduh, ini karena tindak sanduk teman-temannya nih. Makanya benernya sebel banget ya sama orang-orang yang sok jagoan, sok arogan gitu kan. Apalagi ngebully temennya sendiri gitu. Gimana sih perasaan kalian gitu kan? Oke, belakangan MJ mengungkapkan semua kejadian yang dilihatnya kepada orang tuanya. Informasi itu kemudian diteruskan kepada orang tua Aye. Keluarga korban yang semula percaya Aye meninggal karena jatuh dari tangga, selanjutnya melaporkan kasus itu ke Polres Metro Bekasi Kota ya pada Sabtu tanggal 22 Januari. Dengan berbekal informasi terbaru itu, Polisi Kota Bekasi membuka penyelidikan baru katanya. Keluarga sepakat tempat pemakaman Aye dibongkar lagi untuk memastikan penyebab kematiannya. Oke. Jadi makamnya itu dibongkar oleh polisi gitu kan untuk otopsi dan lain sebagainya gitu kan. Hasil otopsi pada Selasa tanggal 25 Januari gitu kan menunjukkan Aye meninggal dunia karena terjadi penyumbatan jalan napas. Ya iyalah, orang disekap, dibekem, kalau orang Sunda kan gitu ngomongnya ya. Bahasanya dibekem gitu. TAW pergi ke Banjarnegara. Oke. Pada Kamis tanggal 20 Januari, TAW melarikan diri ke rumah neneknya di Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Dia kabur sebelum keluarga Aye melaporkannya ke polisi. Oh, jadi udah kabur duluan ya. Dari hasil pelacakan yang dilakukan oleh polisi gitu kan, dapat meringkusnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari sekitar ya pukul 1 lah gitu kan. TAW mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dia itu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Mampus tuh. Seumur hidup. Oke. Karena tindak sanduk yang kayak begini-begini mesti diberantas gitu. Makanya kalau sama orang itu kan jangan terlalu jahat gitu. Apalagi ini sama temen sendiri. Gak usah so jagoan gitu lah. Kalau memang lu bener-bener jadi orang yang sok jagoan, ya udah tinggal kering aja gitu jadi petinju, gak usah lah jadi preman-preman kayak gitulah. Gua paling gak suka sama orang-orang yang kayak gitu arogan-arogan gitu kan. Preman bukan, ketua geng motor juga bukan gitu kan. Gak usah lah jagoan-jagoan kayak lah. Oke, kita lanjut lagi ke pembicaraan ya. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Bekasi Kota ya, Komisaris Polisi Alexander Yuriko mengatakan penyidik tengah melakukan penyidikan kasus itu. Oke. Proses penyidikan terkait membuat terang dugaan tindak pidana ini insya Allah sedang berjalan, kata Alex. Oke. Dan kita ke fakta selanjutnya ya. Apa motifnya? Menurut informasi yang didapatkan polisi gitu kan, motif tindakan TAW itu terhadap Aye karena sakit hati. Oh, sakit hati. Aye menganggap tidak mengajak TAW melamar pekerjaan yang sedang atau sekarang sudah didapatkan oleh Aye katanya. Oke, korban ini sudah mendapat pekerjaan. Ini membuat tersangka sakit hati karena pas ngelamar pekerjaan di pabrik swasta ini tidak mengajak, kata Julpan. Ya elah, cuman masalah gitu doang. Di luar sana banyak men, kantor-kantor, pabrik-pabrik gitu kan. Ya mungkin apa ya, kalau misalkan si korban ini nggak ngajak gitu kan, mungkin ada alasan tersendiri lah kenapa nggak ngajak, dan mungkin sedikit introspeksi dulu gitu kan, kalau memang benar-benar nggak ada orang lain yang mengajak
ngajak lu kerja gitu. Maksudnya gimana ya, mungkin pernah malu-maluin apa gimana gitu kan ada alasannya gitu. Oke cuy, dan itu tadi merupakan sebuah pemberitaan yang ada di Bekasi, Jawa Barat gitu kan, tentang korban yang meninggoy karena tindak sanduk para teman-temannya yang kurang ajar gitu kan. Dan mungkin udah gua jelasin dari awal ya, berita ini memang udah cukup lama juga gitu kan, tapi kenapa gua pengen bahasnya sekarang, karena memang yang pertama gua baru tahu gitu kan, dan yang kedua ini banyak pelajaran dari kasus ini yang mesti kita ambil hikmahnya. Dan mungkin hikmahnya adalah harus bisa benar-benar menghargai teman gitu kan, yang pertama itu. Yang kedua mungkin gak usahlah kita arogan-arogan sama orang, apalagi sama teman sendiri. Kalau kita arogan sama teman kita sendiri, ya maaf lah gitu kan, lu pengen main sama siapa gitu kan, kalau misalkan lu nggak ada teman gitu kan, karena ya lu nya aja arogan gitu kan. Dan yang ketiga mungkin karena elunya jahat, atau misalkan ada orang yang arogan gitu kan, dan orang itu nggak mau ngasih elu kerjaan, ya lu introspeksi diri aja gitu kan, kenapa lu bisa nggak dikasih kerjaan sama teman gitu kan. Lu paham lah gitu kan, kalian semua para penonton juga paham gitu. Dan mungkin gua mohon maaf banget kata-kata gua di konten video kali ini agak sedikit ngegas gitu kan, karena gua cukup emosian juga ketika gua dapet berita-berita yang memang menguras emosi gitu kan. Dan mungkin dalam video kali ini manfaatnya itulah, hikmahnya itulah, harus bisa menghargai sesama manusia, utamanya teman sendiri gitu kan. Karena kalau kita nggak bisa menghargai teman, lu mau hidup sama siapa gitu. Udah itu aja sih, karena kita semua kan manusia gitu, tabiatnya saling membutuhkan satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Udah itu aja ya. Oke, dan di video kali ini kita udahin aja ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you, bye bye.